Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wiwit Rinta Milaksih, guru kelas 5 SD Muhammadiyah Palur. Pada kesempatan ini, saya ingin memaparkan alat peraga dunia dalam tetes, sebuah representasi kecil dari sistem yang besar yang menopang kehidupan kita, di mana dunia dalam tetes ini bermakna menggambarkan seluruh siklus pada satu proses. Alat peraga ini adalah salah satu instrumen pembelajaran mendalam yang dirancang untuk menyatukan nalar, keterampilan, dan keimanan, tentunya sesuai dengan kebutuhan dan karakter peserta didik. Hal yang melatar belakangi pembuatan alat peraga ini antara lain yang pertama, siswa cenderung hanya memahami tahapan siklus air secara terpisah-pisah. Mereka hanya sekedar menghafal istilah evaporasi, kemudian kondensasi, dan presipitasi. Namun mereka tidak mengerti bahwasanya ketiga istilah itu merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan pada proses siklus air. Yang kedua, siswa hanya fokus pada tahap siklus atau proses laut, awan, dan hujan. Tetapi mereka sering lupa bahwasanya tumbuhan itu juga berperan penting pada proses siklus air, di mana tumbuhan itu juga mengalami penguapan yang disebut dengan transpirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini soleh-solihah? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, semangat semua ya hari ini. Tadi sudah sarapan ya? Sudah. Iya, sudah. Ya, Alhamdulillah hari ini masuk semua ya. Oke, kita mau belajar tentang apa ya kira-kira di sini? Ada yang tahu, ada yang penasaran di belakangnya Bu Wiwit ini apa? Kita akan belajar di bab 4. Bab 4 itu tentang apa? Ada yang tahu? Siklus air. Iya, betul, siklus air ya. Nah, kalian buka paketnya halaman 108. Yo, tadi malam sudah ada yang belajar atau sekedar baca-baca? Sudah belum? Sudah. Iya, ada yang sudah, ada yang belum. Yang diem berarti belum. Oke, ya. Kalau kalian sudah baca-baca, dulu kelas 4 juga sudah pernah belajar ya. Nah, sekarang mari kita perhatikan, ini adalah alat peraga dunia dalam tetes ya, menggambarkan seluruh siklus tahapan siklus air. Oke, ya. Kita sepakati dulu yang sebelah kiri karena ini menghadap ke kalian. Jadi sebelah kiri kalian ini di sini ya, ini ada pegunungan. Kemudian di sebelah kanan ini ada laut. Yang belakang kelihatan? Iya, oke. Siklus air, proses siklus air itu dimulai dari yang pertama sebelah kanan. Ya, di sini ya, pada siang hari, ketika siang hari air laut terkena sinar matahari panas ya, terkena panas matahari, dia akan menguap. Nah, air laut itu terjadi penguapan. Penguapan itu perubahan wujud apa ke apa? Iya, betul. Air ke gas. Nah, penguapan permukaan air laut ini ya dalam proses siklus air disebut dengan evaporasi. Nah, penguapan itu bukan hanya terjadi di air laut, tetapi juga terjadi penguapan dari tumbuhan. Ya, bisa dilihat sebelah kiri. Nah, di sini ya, air yang ada pada tumbuhan itu menguap
Ketika kena sinar matahari, panas matahari, dia menguap. Nah, penguapan pada tumbuhan itu disebut dengan transpirasi. Jadi penguapan itu ada dua ya, harus ingat. Yang satu evaporasi, yang kedua apa? Transpirasi. Ya, jadi tumbuhan itu juga penting dalam proses siklus air. Oke, selanjutnya ya, setelah air menguap ya, uap air itu naik ke atmosfer, kemudian dia menjadi gumpalan awan. Ini gumpalan awan ini disebut dengan kondensasi ya. Jadi terjadinya gumpalan awan itu disebut dengan kondensasi. Ketika awan itu sudah tidak bisa menampung air ya, air yang menguap, uap air yang menguap ke atas menjadi awan, awannya sudah tidak bisa menampung air, kemudian berkumpullah tetes-tetes air menjadi besar, terus turun ke permukaan bumi menjadi hujan atau presipitasi. Nih, setelah presipitasi ya, tetes air turun ke permukaan bumi, kemudian diserap oleh tanah ya, ini ya, sini diserap oleh tanah melalui pori-pori tanah ya, meresapnya air ke dalam tanah itu disebut dengan proses infiltrasi ya. Kemudian setelah itu dari tanah air mengalir kembali ke laut. Terus prosesnya dari awal lagi, air laut menguap, terus tumbuhan, air pada tumbuhan juga menguap menjadi awan, turunlah hujan, terus kembali lagi ke tanah. Nah, seperti itulah siklus air. Semua yang terjadi di alam itu bukan kebetulan ya, seperti bencana alam. Bencana alam itu misalnya tanah longsor, kemudian banjir, ada lagi tsunami. Nah, apalagi hujan itu sebenarnya sudah dijelaskan juga pada Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an surat apa, pernah dengar? Kok diem, berarti belum pernah dengar ya? Ya, pada Quran surat An-Nur ayat 43 nanti dibuka Al-Qur'annya, dibaca dan dibaca artinya ya. Di situ dijelaskan tentang terjadinya awan atau kondensasi. Kemudian dan juga terjadinya sampai turunnya hujan ya, presipitasi. Selain itu juga pada Quran surat Az-Zumar ayat 21 di situ menjelaskan tentang infiltrasi, di mana air yang turun ke permukaan bumi diserap oleh tanah. Seperti itu. Jadi semuanya tidak ada yang kebetulan, sudah dijelaskan juga pada Al-Qur'an. Jadi Masya Allah sekali ya, di Al-Qur'an itu sebenarnya banyak sekali ilmu-ilmu sains yang sudah dijelaskan juga pada Al-Qur'an. Seperti itu.
menggunakan alat peraga dunia dalam tetes dalam pembelajaran ini menunjukkan siswa lebih antusias dan termotivasi untuk belajar. Yang kedua, dalam penilaian evaluasi terjadi peningkatan yang signifikan terhadap prestasi anak. Selain itu, karena alat peraga ini menggunakan barang bekas sehingga mengurangi sampah plastik, botol, dan kardus khususnya di lingkungan sekolah dan sekitarnya. Ternyata di dalam Al-Quran sudah dijelaskan tentang hujan. Belajar sains jadi lebih seru karena saya kagum dengan ciptaan Allah. Alat peraga ini membuat saya lebih hemat air di rumah. Awalnya saya sering tertukar antara evaporasi dan kondensasi. Tapi setelah menggunakan alat peraga dunia dalam tetes, saya menjadi paham kalau evaporasi itu uap air yang naik karena terkena panas matahari, dan kondensasi itu air yang menguap menjadi gumpalan awan. Penguapan tidak hanya air laut saja, tapi juga penguapan air dari tumbuhan atau transpirasi. Pembelajaran IPAS menjadi lebih menyenangkan. Saya paling suka bagian menuangkan air ke awan. Ternyata air hujan tidak langsung hilang, tapi mengalir ke sungai di alat peraga ini. Saya jadi tahu kenapa kita tidak boleh membuang sampah sembarangan ke sungai, karena nanti airnya kotor saat berputar kembali ke awan. Demikian presentasi dari saya. Semoga bisa menginspirasi Bapak Ibu semua. Mari kita jaga siklus kehidupan ini bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.